Flap juga ini masih semangat ya pastinya. Udah dapat 1 poin, bos. Will Udah City dapat masih ramai pasti di hari terakhir untuk Snapdragon Pro Series juga. Oke. Lagi-lagi gak kedengeran tuh Gak katanya. kedengeran. Yang di katanya. atas, diajak tuh yang di atas tuh. Yang di atas, yang di rumah juga kalian bisa menyuarakan semangat kalian pastinya karena untuk di game yang keempat akan menjadi jawaban akankah Falcons AP Brand berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan perdananya atas Eudora Giants atau akan disamakan dan memaksa kita ke game yang kelima. Dan kita akan saksikan bersama-sama pastinya di Land of Dawn bersama Ranger Mas dan juga Profesor KB. Mari kita lihat match point yang tadi sudah dibawa ke game yang keempat. Tapi masih ada satu kesempatan untuk Falcons AP Brand. Karena kalau kali ini di tangan dari Eudora Giants dia akan terjatuh. Dan kemungkinan game kelima akan di tangan mereka. No more life. Karena mereka sudah di final lower bracket best of 5 series game keempat. 3-1 atau 2 sama. Dibawa ke game yang kelima atau menuju ke babak grand final. Takdir mereka di tangan mereka sendiri. Sekis versus Kyle TZ. Okay. Dua tipikal hero yang dari level 3 udah punya powernya masing-masing. Bahkan untuk Roger dari level 2 aja udah punya power. Yes, Jadi harusnya ini bakal menjadi early game yang penuh akan pertumpahan darah. itu benar dan setuju sekali. Dan lihat di mana dari Ogun kali ini akan coba mengganggu pergerakan dari seorang Sekis. Dengan ada bantalan barir 1 kali 24 jam. Ini mereka masih gagal untuk melakukan sedikit resetisasi. Yang membuat para pasukan dari tim Falcons AP Brand kayaknya masih tidak terlalu mengungguli dari segi mid lanernya. Nggak terlalu mengungguli kalau menurut aku, Prof, hitungannya. Ya, view-nya juga kayaknya bakal kena freeze yang lumayan banyak. Kehilangan banyak minion juga. Beda sama Stormy yang dia benar-benar hampir mendapatkan level yang ketiga. Ogwen juga harus berhati-hati karena lawannya sudah mendapatkan level yang keempat, Sekis. Yang bahkan mendapatkan 1 buah Ice Retribution untuk bisa memberikan slow evac kepada teman-teman dari tim Falcons AP Brand. Lagi-lagi Sekis dengan rotasi cepatnya mengungguli melawan KLTC dan hampir semua jungler yang ada di Snapdragon Pro Series. Tapi kalau bisa dilihat ya, Super Marco ini agak bandel loh. Sebenarnya dia untuk ngadu ke arah poking damage ini bahaya dan dia bahkan bisa tumbang melawan seorang Karin. Tapi karena dia tahu cara mainin Battle Mirror Image, ya udah. Jadi yang penting sampai 2-3 kali aja kena Prof cukup. Dia balik, dia mundur supaya damage-nya nggak maksimal. Ya, dan dia sengaja sih nyisain 1 gerobak ditahan terlebih dahulu biar Innocent-nya yang kena freeze. Tapi lagi-lagi Cloud, dia lebih butuh farm, dia lebih butuh lasitnya. Nge-freeze lama-lama juga nggak bagus, itu akan memancing tentunya Ogwen dan juga Yums rotasi karya bottom lane. Sekarang Flap TZ. Oke, menuju ke arah Kram dengan sudah memiliki penalty zone. Flap TZ harus flicker ke arah belakang. Kram akan coba diangkat kembali tapi View masih terlalu jauh dengan jarak dari real world manipulation. Kali ini kondisinya Flap yang sudah berada di level 4. Dan kalau misalnya bisa dibilang, kalau Flap punya flicker mungkin ini dia berani dengan dari segitu untuk maju. Tapi kalau dia nggak punya flicker kayaknya pemikirannya ada baiknya dia balik dulu sih, Prof. Toh juga Ogun masih bisa ngejagain posisinya. Crimson Beacon juga bukan skills yang cooldownnya lumayan cepat ya. Jadi kalau misalkan dia gunakan, dia bakal mendapatkan mana consumption yang gratis. Tapi Ogwen sendirian cukup berbahaya. Jangan Setengah lagi lah, darah sih ini kayaknya bukan tempat yang bagus untuk melakukan team fight di area Turtle. Mereka harus reset terlebih dahulu untuk Turtle-nya. Karena kalau Ogwen nahan lama-lama ini juga bakal menjadi malapetaka. Sekali ketemu sama Sekis dia bisa di instant kill. Dan jauh banget loh itu. Kita lihat dari seorang KLTC-nya jauh banget. Ogwen di situ agak terlalu lama untuk ngebuka badan kalau menurut aku ya. Dan ini memberikan informasi untuk tim Eudora Giants. Sekis punya chance untuk bisa nge-pick off View yang tidak memiliki Purify. Nggak cuma view sih, Ogwen bisa dimakan. Reset yang bagus dari barrier. Tapi 5 detik lagi ini cuma ngebayang time buat flickernya Ogwen doang sih. Ini bisa flicker wall charge juga. Targetnya bisa langsung ke Sekis tapi ingat dia punya Ancient Sword. Oke, tapi target utama adalah View. Lihat akan mundur ke arah belakang, dia nggak punya lagi jalan untuk pulang. First blood di tangan dari para pasukan Eudora Giants. Fatisi belum bisa menangkap siapapun, belum bisa ada yang ditunggangi dari Fatisi. Mereka membuying time ketika KLTC sudah standby on position dan tidak ada lagi one manipulation. Ini tandanya Roger Kyle bisa masuk, sedangkan Ogwen udah punya tembok di depan sana. Wacasnya langsung menuju ke arah seorang Kram. Tapi dengan adanya KLTC gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Mereka reset. Mereka nggak terlalu terburu-buru. Lagi dan lagi berkutat di arah Turtle yang pertama sampai Innocent datang. Ini perubahan dari segi power langsung berbeda sih Profesor. Lihat, Flap dapetin 1. Menunggangi Sekis. Harusnya menjadi pilihan utama. Flap gagal menunggangi Sekis. Dapetin 1 point kill dan ditukar dengan adanya Turtle. Para pasukan dari tim Eudora Giants mereka punya power untuk invade kembali. Kyle sudah masuk terlalu dalam. Tapi Kyle tidak akan tinggal diam karena Yums akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim Falcons AP Brand. Termeja-meja. Untungnya Yumsnya juga di spare stomp ke arah yang berlawanan. Kyle TZ nggak jadi untuk tumbang. Hybrid defense menyelamatkan dirinya, nyawanya juga.
Dan juga Falcons AP Brand dari kerugian yang berlipat ganda. Turtle Iya. ditukarkan dengan 2 poin kill yang cukup menguntungkan mereka. View walaupun tadi tumbang tapi setidaknya kali ini game changer pun ada di kubu dari Falcons AP Brand. Flap TZ. Thanks to Brave Smite. Dia dapetin Dragon HP yang begitu berlimpah. Dengan ada target menuju ke arah Kram. Wah ini dia nih, diangkat. Oh ini dia diangkat, Digeser. bahkan digeser segala-galanya dan bahkan Wah. penalty zone yang Wah. gak berguna. Karena KLTC dapat 1 point kill dari Kram. Profesor diangkat, digesek-gesek, diejam-ejam. Wah ini dia yang dipertanyakan sama Aul ya. Mendingan ketemu sama Zushin, diangkat sama Atau? Zushin atau sama Glue. Kalau dua-duanya? Why not both? Iya, kenapa gak dua-duanya? Kenapa gak dua-duanya aja langsung sekalian diangkat, digeser lagi habis itu. Diangkat, digeser, diejam-ejam. Wah ini displace-nya terlalu banyak. Terus ada damage eksekusi juga dari KLTZ. Quantum charge-nya juga membuat dia bisa in out dengan sangat-sangat mudah. Tapi lagi-lagi Sekais harus lebih berhati-hati. Walaupun dia udah punya Blood Wings. Tapi kalau dia gak punya cover dan dia ketemu sama Flap TZ View, kombonya akan sangat-sangat annoying banget. Ganggu banget sih. Dan Purify cuma ada 1 di tangan dari Innocent ya. Kita lihat Super Marco akan coba dipaksa kali ini. Dengan ada Speedy Light, lihat Super Marco masih coba bertahan. Apakah dengan kondisi saat ini Super Marco mengeluarkan dari blasting duetnya Yums. Kali ini belum meng-cancel Retribution di sound point. Super Marco gagal untuk dapetin point kill. Tapi Flap TZ yang masih jauh dan bahkan KLTC satu-satunya mencoba untuk bertahan. Hybrid Defender, what just for nothing. Karena Innocent berhasil kali ini diangkat tapi tanpa dari pasukan Yudu Red Giant sebagai badan yaitu Yums. Tanpa Yums, Innocent dengan Purify yang sudah di-trigger dia nggak akan bisa selamat. Ini bikin space aja sih buat Super Marco dan Kyle. Kayaknya gak bakal mampu untuk bertahan hidup kecuali dia punya like punch dan ternyata hybrid defense membuat dia bertahan hidup. 2 kali secara berturut-turut. Lihat Kram akan coba dikacang-kacangin, dikadalin oleh para pasukan dari tim Falcons Heavy Brand. Kram kali ini kebingungan untuk siapa yang coba dimakan, sedangkan di sisi sebaliknya Kram benar-benar menjadi mainan dari tim Falcons Heavy Brand. Walaupun begitu Seki setidaknya ada 1 pertukaran, 1 hadiah yang tidak terlalu mahal tapi setidaknya memberikan buah tangan untuk Yudu Red Giants, Profesor. Ini Falcons AP Brand udah ketemu sih untuk winning condition mereka. Mereka harus team fight secara berpisah dari jaraknya. Karena kalau mereka berada dalam satu titik ya, ini akan memudahkan Yums. Akan memudahkan Stormy juga untuk menggunakan ultimate utility-nya dia. Apalagi real world manipulation, itu nggak bakal ada escape way. Untuk teman-teman dari Falcons AP Brand. Watchers Flicker. Oke, Watchers Flicker fokus ke Sekis. Tapi damage yang diberikan kali ini masih coba untuk ditahan. Masih ada Enhanced Sword di tangan Sekis. Tapi akan menghindari ke arah penalty zone. Mengangkat Kram menjadi lebih dekat dan akan menjadi kedua kalinya Kram diangkat. Nampaknya gagal out of range. Karena melihat tadi Innocent View mengurungkan niatnya, Profesor. Dan ada Stormy juga, real world manipulation. Dipaksa untuk dikeluarkan. Itu bukan keinginan Stormy ya untuk mengeluarkan real world manipulation-nya. Tapi kalau tidak dikeluarkan, Kram akan menjadi korban lagi untuk kedua kalinya. Super Marco juga mencoba untuk menjalankan lane dan menghandle Sekis dengan split pushnya. Sekarang keadaan berubah total. Aduh, rotasi loh. Rotasi terjadi ke arah bottom lane. Ditambah dengan retribution yang sudah dikeluarkan oleh tim Yudu Red Giants, mereka kayaknya agak harus lebih aware dengan ada Super Marco. Dia juga selain bisa menjadi split pusher, bisa menjadi power baiting. Ingat ada BMI, ada Purify juga. Yang tentu bisa menghindari bagaimana gerakan dari Yudu Red Giants. Tapi sekarang Ogwen, dia tahu loh di mana teman-teman dari Yudu Red Giants berada. Makanya mereka langsung dapetin informasi, mereka menghindari boost tersebut. Dan sekarang mereka yang coba setup duluan. Stormy mendeteksi adanya Ogwen. Dan Glowing One akan membuat Ogwen tidak mendapatkan Dragon HP yang sepadan sebelum bertemu dengan Sekis. Kalau udah ketemu sama Sekis dia bisa dipoke. Tapi untuk Kram juga harus lebih berhati-hati karena dia udah berkali-kali loh diangkat-angkat sampai 3 death point didapatkan olehnya. Flap semakin menjadi target dia semakin senang, Profesor. Karena view-nya akan bebas harusnya kalau dia menjadi target. Sedangkan kondisi saat ini mereka harus tetap mentargetkan terhadap seorang view yang punya daya crowd control cukup besar. Golden Staff sudah di tangan dari Super Marco, ini agak cukup berbahaya. Melihat Innocent memang sudah turun gunung sampai menuju ke arah Lord. Yudu Red Giants agak cukup berhati-hati. Oke. NF Lord. Oke. Baru the flicker lagi menit 10. Anyway, Innocent kayaknya coba buat langsung all in Lordnya. Sisa 10.000. Oke. Ini kayaknya bakal langsung dihajar Tapi Lordnya. Watcher di depan sana dengan adanya Decimate. Tidak ada Flap TZ kali di depan sana. Para pasukan dari tim Yudu Red Giants. Tidak ada yang bisa di-instant kill. Sedangkan para pasukan dari tim Falcons Heavy Brand berhasil mendapatkan 2. Menuju ke arah 4 point kill. Sekis no way to run. Lihat Profesor KB. Kali ini double kill didapatkan. Semua yang dimiliki dari Falcons Heavy Brand terhadap KLTC Lycan Pounce yang menghindari Minon Fury. Ini menyelamatkan dirinya. Walaupun Profesor
tidak terlalu maksimal mereka mendapatkan kondisi dari tim Yudu Red Giants. Tapi dengan Lord yang ada di arah top lane, ya itu satu-satunya. Satu-satunya keuntungan yang bisa didapatkan. Dan apa itu Lord Dance bagi Yudu Red Giants? Apa Lord Dance? Mereka mau langsung all in Lordnya. Dan Lordnya menjadi Lord yang sia-sia untuk kali ini. Walaupun tadi Lordnya udah sampai ada flicker ya, karena ditutup jalannya oleh Ogwen. Tapi kali ini Supermarket mendapatkan Corrosion Sight. Dia langsung Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Bentar. Dia nggak langsung bikin Corrosion Sight. Baru dia jadiin Corrosion Sight-nya. Dia baru mau main jalan nih kali ini. Dia baru mau main jalan, Prof. Dan kayaknya kalau di item keempat, kalau dia nggak main Rose Gold, dia main ke arah Malefic sih. Atau mungkin kalau mau lebih sadis, Prof. Yums ya sama Cramnya udah pasti udah tumbang. Si Halberd. Iya. Kalau mau lebih sadis. Kalau aku sih lebih safe aja ya. Rose Gold kayaknya bakal jadi item yang bagus. Dia juga nahan banget untuk Sekis. Karena Sekisnya juga kan sekarang udah OTW nih. Mungkin menuju ke Concentrated Energy. Gue kebalik kalau gue. Gue lebih memilih ke si Halberd sih kalau gue ya. Mau ofensif aja. Ya ofensif aja karena dibandingkan itu agak lumayan mubazir. Dan lihat View berhasil men-trigger. Menghindar dari Kara Yums. Dengan flicker yang dimiliki tapi tidak ada Minion Fury. Ini akan coba menjadi bulan-bulanan warga Kram. Menutup ke arah belakang. Purify Gaming mengangkat Kram. Membuat para pasukan dari tim Yudu Red Giants. Mereka kehilangan tempo. Karena dua tim fight yang berbeda. Di belakang Flatus melakukan soundingan. Stromy hilang. Lekan Pot dan Serigala berbulu domba. Berhasil mendapatkan double kill. Wow, kehilangan tempo, kehilangan momentum. Yudu Red Giants sekarang juga bisa banget untuk kehilangan base turret di area mid lane. Innocent tersisa sendirian tapi dia bukan tipikal hero yang mampu untuk clear wave cepat. Dia nggak bisa clear cepat. Walaupun Kram bentar lagi akan datang. Tapi para pasukan dari tim Yudu Red Giants mereka akan coba dipaksa lihat. Kehilangan pasif tapi masih ada dua minion untuk bisa mendapatkan base turret. Yudu Red Giant raksasa Malaysia dalam bencana. Itu masterclass dari Ogwen sih. Iya ditutup dua. Ditutup dulu ya kan. Tapi dua doang. Duanya tuh nggak kena pasif dari base turret. Dan sekarang keuntungan dari Lordnya Yudu Red Giants minus 3.700 bahkan. Ini benar-benar comeback yang pelan tapi pasti. Falcons AP Brand tinggal menunggu satu momentum lagi. Dengan adanya Minion Fury yang miss dari Yums. Itu akan menjadi bumerang bagi Yudu Red Giants. Sekis juga sekarang itu nggak punya kapasitas untuk menghandle Roger. Karena Rogernya udah selesai dengan War Axe. Ya, dia selesai dengan Thunderbelt juga. Rogernya masuk ketika Minion Fury-nya udah nggak ada, Prof. Ya, sekalipun ada Minion Fury, dia bisa Lycan Punch. Dia bisa imun di sana dan View makin susah buat jadi target karena dia udah punya Blood Wings, Concentrated Energy. Berharap dengan ada Spell Vamp dan juga Lifesteal dari Magic akan mampu membuat Sekis mampu bertahan hidup dengan ada Chain. Tapi bahaya banget buat Cram. Sekisnya, ini Sekisnya kalau dia terkena stucknya terlebih dahulu, Prof. Ini pancingan Enhanced Sword dan juga pancingan Sekisnya kalau gak Enhanced Sword dia tumbang. Itu possible-nya tinggi banget loh. Dan lane jauh tetap berjalan, mereka punya Cloud. Mereka punya Battle Mirror Image, mereka punya Split Pusher. Dengan Roger menambah satu winning condition baru dan lihat Kyle TZ. Karena dia punya power untuk Lord Dance sekarang. Beda sama Yudu Red Giants yang langsung all in Lordnya. Sekis. Dia kali ini akan coba dipaksa untuk mengeluarkan Enhanced Sword. Flicker for defensive dari seorang Cram. Lihat itu dia Enhanced Sword yang sudah dipakai. Sedangkan Fantasy belum menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dari Filipina. Mereka masih coba untuk mempertahankan tim fight dari top lane. Melihat dari Supermarco bermain di arah mid lane, mereka tidak terlalu takut. Tapi yang lebih takut harusnya Stromy. Karena Supermarco bisa aja ngeflank, tiba-tiba langsung di belakang dari Stromy. Dilepasin si Lordnya. Ya, kalau masih mau dipaksa kayaknya bakal jadi ancaman banget. Harus dilepas, Prof. Itu tumbang 4 pasti. Endgame. Pasti. Kalau sedangkan sekarang dia masih punya possible high ground. Iya, mereka masih punya Eve. Jawaban untuk high ground, tapi ingat Eve di momentum yang krusial, kalau misalkan dia di-invade atau di wall charge minimal sebelum adanya real world manipulation, dia bisa instant kill. Stormy harus menjaga posisinya. Dia harus melihat potensi untuk flank ke belakang dan harus ingat juga bahwa ada Flap TZ. Yang tentunya akan sangat full senyum ya kalau ada hero patung kayak Eve kayak gini. Yes, benar banget. Ini kita lihat para pasukan dari tim Yudu Red Giants. Mereka terdorong dari 3 lane yang berbeda. Sedangkan Innocent gak boleh terlalu jauh. Sekalipun terlalu jauh, dia memang punya Purify. Tapi kalau trigger itu adalah masalah besar untuk tim Yudu Red Giants. 3 wave mendorong secara bersamaan. Dia global situation di arah bottom lane. Stormy setengah darah banget flicker for defensive. Membuat tim dari Falcons AP Brand. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan Stormy dengan adanya Flartis di depan sana. Fokus ke arah Cram. Di Nati Zone mereka tahu mereka akan bisa menghindari. Tetapi mirror image ketika Cram sudah mulai mendekat menuju ke arah sosok seorang Supermarco. Real world manipulation terlalu dini dibuka. Yudu Red Giants mereka masih butuh mempertahankan 2 wave di arah top dan di arah bottom lane. Lihat Ogwen, memang Ogwen terlalu sakit dan gak bisa nahan damage dari seorang Innocent. Tapi lihat di belakang sana.
Mereka lupa kalau misalnya bukan hanya Innocent di Yudure Giants. Ini bukan tentang Innocent tapi ini tentang tim fight 5 yang dipecah menjadi 3. Iya, Stormy udah gak ada reward manipulation. Tapi tetap harus menahan wave minion lajunya yang akan dipaksa dengan 3 wave minion. Gwen udah punya immortality. Beranikah dia untuk melakukan team fight? Tapi kayaknya enggak. Mereka memilih untuk disengage. Mereka memilih untuk bermain dengan battle spell. Dan sekarang bottom lane akan coba untuk didorong. Innocent terperangkap kali ini. Tidak boleh terpaksa dari Kram mengeluarkan flickernya. Karena dia udah keluarin ke arah penalty zone tadi. Tapi flickernya masih ditahan. Kalau dikeluarin juga Prof. Dari mulai flicker sampai penalty zone. Berat untuk mereka bisa bertahan di team fight. Winter Crown, Sekis. Harusnya dia udah punya satu kapasitas untuk bertahan hidup dengan Enhance Sword juga. Ditambah lagi dengan ada Winter Crown. Jadi minimal dia hanya untuk nge-buying time aja. Dan Yudore Giants harus menunggu lagi untuk Innocent mencapai power spike terbaik dia di late game. Harus targeting ke hero. Mereka harus makan depannya, tapi Gwen punya immortality. Flap TZ juga bukan satu target, dia bisa membelah dirinya. Dengan split-split dia mampu untuk bertahan hidup dan itu yang akan menjadi malapetaka juga untuk hero single target kayak Kari. Susah dia untuk men-take down lini depannya. Wah, gold grafiknya kita bakal lihat di mana udah mulai stabil tapi menuju ke arah Falcons Epic Brand. Semenjak tadi Yudore Giants memang dapetin 2 turtle tapi nggak terlalu worth it nampaknya Profesor. Lagi-lagi pertukarannya point kill loh. Dan selalu 3 dapat atau 2 lah minimal. 3 sih dari tadi yang dari tadi 3 kan. Totalnya di 3. Yang pas terakhir tuh dapetin 2 kill aja udah untung banget buat mereka karena targetnya Sekis. Dan sekarang Ice Queen One dari View membuat langkah dari Yudore Giants semakin lebih sulit lagi untuk escape. Tadi armor item terbaik untuk menghandle bagaimana gerakan DPS dari View. Dan Lord muncul kembali. 2 menit lagi memang ada Lord Evolve. Tapi kayaknya untuk menahan sampai 2 menit lagi. Falcons Epic Brand gak bakal sanggup untuk melakukan hal tersebut. Mereka harus melakukan endgame sekarang juga. Kali ini reward manipulation telah dibuka. Dengan ada shield yang dimiliki para pasukan dari Yudore Giants. Terperangkap 1. Flaptisi memegangin ke arah 3 pasukan dari tim Yudore Giants. Mereka harus menuju ke arah belakang. Wacasnya menuju ke arah seorang Kram. Tidak terlalu efektif tapi Purify Gaming mencoba untuk melepaskan View dan View masih bisa selamat di sana. Gak ada yang tumbang. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Falcons Epic Brand mereka punya Super Marco. Kalau Super Marco-nya bebas, Yudore Giants ini bahaya. Tapi Super Marco-nya tumbang, Yudore Giants bisa balikin kembali keadaan. Dan split push. Ingat mid lane-nya karena udah nggak ada base turret lagi dan sekarang Super Marco muncul. Langsung Innocent melakukan rotasi menuju ke arah mid lane. Mereka udah mulai pecah. Mulai tidak terlalu terstruktural dari Yudore Giants. Tidak solid dengan adanya pemain yang terpisah. Tapi itu dia yang dicari oleh tim Falcons Epic Brand. Mereka nggak boleh tim fight solid. Flicker lagi. Flicker kembali masih dipegang oleh tim dari Yudore Giants. Ingat penalty zone. Ini bisa megangin tapi Flatzy sudah siap dengan flicker dan juga 10.000 darah. Dan bahkan di sini Kaltisinya kakal. Tim fight menjadi pilihan utama. Damage selalu besar. Tapi lihat dari View Super Marco Blazing Dress from Strome hilang. 2 akan menjadi pilihan utama. 3 hilang. Ini bencana. Mereka membalaskan kembali keadaan karena Sekis. Udah masih ada Winter Crown. Tidak bisa terlalu lama. Dengan adanya Immortality tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Kaltisi dan Crown looking for wipeout. Sang raksasa Malaysia di wipe out, dilululantakan di depan para pasukannya di negara mereka. Lordnya belum mau dipush tapi kali ini mereka mau paksa untuk endgame di bagian top lane. 10 detik lagi Innocent akan kembali lagi dan endgame possible. Sweet revenge is real. Falcons Epic Brand menghancurkan sang raksasa. Memulangkan di negaranya dan balas dendam yang akhirnya tercipta. Membawa mereka menuju ke arah Grand Final. Tidak untuk keempat kalinya ternyata